Welcome to Golden English Course. Welcome to Al-Karim Mosque. Natuju mata garetong enrekang for doing Friday prayer. Selamat datang di Masjid Al-Karim Natuju mata garetong enrekang untuk melaksanakan salat Jumat. Bersedia untuk sekali kesulitan kita masih salah saya sendiri. Kemudian itu saja mungkin acara Jumat susunan acaranya, yaitu imamnya nanti insyaallah dijelas oleh Pak Dr. Andes Sulaiman Mokhtar. Dan hadirnya tamunya saya sendiri. Demikian sesudah jam. Amma ibadah Allah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita memuji dan bersyukur kepadanya pada siang hari Jumat ini. Hari Jumat adalah hari yang termulia bagi kita umat Islam dalam seminggu. Insya Allah kedatangan kita dengan maksud menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salat jamaah Jumat. Selanjutnya mari kita menyampaikan salam dan selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus membawa ajaran keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan insya Allah di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, kesempatan kali ini saya ingin menetapkan khutbah Jumat secara singkat dengan sebuah judul bahagia dengan berpuasa Ramadan. Apa sih itu bahagia? Hidup bahagia bagi kita manusia adalah hidup yang tenang, hidup dengan penuh kesenangan, hidup aman, damai,
tentram, hidup selamat. Jadi hidup bahagia intinya ialah pikiran dan jiwa kita selalu dalam keadaan tenang dan senang. Itulah yang dimaksud bahagia. Jamaah Jumat rahimahumullah, kita manusia hidup di dunia tentu kita ingin hidup senang, tentram, aman, damai, dan selamat dengan kata lain bahagia. Demikian juga karena kita orang beriman, insya Allah kita ingin juga hidup bahagia di akhirat. Jadi dua-duanya kita menginginkan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana sih yang dimaksud hidup bahagia atau senang di dunia? Kita hidup di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia dicipta sebagai khalifatan fil ardh. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama makhluk manusia menjadi penguasa di muka bumi. Artinya ada tanah, ada air, ada udara, ada makanan, ada minuman, ada lautan, ada gunung, hutan, dan seterusnya. Semuanya diperuntukkan untuk kehidupan manusia agar bisa senang dan tenang, dengan kata lain bahagia. Jadi mari kita menikmati semuanya. Ada makanan berbagai jenis, boleh ada makanan, ada minuman, ada pemandangan alam yang indah. Kita diberikan pasangan hidup supaya jiwa dan hati pikiran kita agar tenang melalui pernikahan yang sah, dan seterusnya. Diberikan mata untuk memandang apa saja sesuai kenikmatan dengan pandangan mata. Diberikan pendengaran mendengarkan segala macam bunyi yang menyenangkan atau nikmat, termasuk mendengarkan nasihat agama. Jadi dimanfaatkan semuanya. Kita diberikan fasilitas berupa kehidupan untuk menikmati agar kita bisa tenang. Ada kendaraan, ada rumah, dan lain sebagainya. Diberikan ilmu, diberikan jabatan, pangkat, semuanya itu kenikmatan dunia. Oleh karena itulah pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimahumullah. Selanjutnya, bagaimana nikmat kebahagiaan, kesenangan di akhirat? Ialah nanti kalau Allah dengan ridhanya memasukkan kita ke dalam surganya, nah itulah kebahagiaan yang hakiki, yang sempurna, kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau kebahagiaan dunia itu kebahagiaan sementara saja, karena dunia akan kita tinggalkan, alias kita akan mati. Jamaah Jumat rahimahullah. Selanjutnya, bagaimana puasa dapat memberikan ketenangan jiwa atau kebahagiaan jiwa. Mari kita melihat hadis Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Sumtus shaimut tasbih wa naumuhu ibadatun wa do'aluhu mustajab wa amaluhu mudah." Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wa do'aluhu mustajab. Doanya orang yang berpuasa makbul atau mustajab. Wa amaluhu mudah. Amalannya orang yang berpuasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanda. Inilah bulan Ramadan atau bulan suci dikenal dengan bulan yang penuh berkah. Karena antara lain tadi, kalau kita berpuasa diam saja itu tasbih, tidur ibadah, doa kita mustajab, amal kita dilipat gandakan.
Tidak perlu diketahui berapa kelipatannya, yang jelasnya dilipat ganda. Jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang mempuasakan bulan Ramadan karena iman dan takwa semata kepada Allah dengan mengharap ridha Allah semata, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ini berarti kalau pada bulan suci Ramadan atau bulan puasa, kalau kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan sesuai dengan syariat atau tuntutan Islam yang dicetuskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita terampuni dengan bulan puasa, dengan berpuasa pada bulan Ramadan, maka tentu pikiran kita dan jiwa kita menjadi tenang dengan tentu. Tidak perlu kita khawatir kalau kita banyak salah atau banyak dosa. Bulan ini adalah bulan pengampunan hanya dengan melalui puasa. Yang berikutnya, bulan ini juga kalau kita memiliki dosa atau kesalahan, kelalaian dalam beribadah, atau ada dosa sesama manusia atau sesama Allah, maka bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, maghfirah atau ampunan. Bukankah Allah telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, "Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah sangat mencintai dan menyukai orang-orang yang suka bertaubat dan membersihkan diri. Jamaah Jumat rahimahumullah. Kemudian selanjutnya, bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh agar kita selalu senang, tenang, aman, dan nyaman di dalam hidup. Yang pertama ialah usahakan selalu kita tersenyum. Banyak-banyaklah kita tersenyum kepada sesama. Hindari yang namanya cemberut atau raut muka cemberut. Kalau bertemu dengan sesama manusia, usahakan tersenyum. Jangan memalingkan muka, karena senyum ada kata Rasulullah adalah sedekah. Kemudian berikutnya ialah di dalam hidup kita usahakan selalu riang gembira. Jadi selalu hati dan pikiran ini diusahakan selalu berpikir baik, hati selalu tenang, sucikan hati agar kita selalu riang gembira. Bergembira selalu di dalam hidup apapun yang kita alami. Bagaimana membentuk keadaan hidup kita, usahakan selalu jiwa tenang dan gembira. Hindari yang namanya marah, apatah lagi mau benci, iri hati, apatah lagi sakit hati. Hindari itu supaya kita senang. Berikutnya ialah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat hidup, dan hindari yang namanya kekufuran. Berikutnya ialah agar jiwa selalu tenang dan bahagia, maka banyak-banyaklah menolong sesama, banyak-banyaklah bersedekah, dan hindari yang namanya kikir atau bahaya. Karena orang yang bersedekah itu malaikat berdoa, "Ya Allah, berikanlah rezeki yang lebih dari sedekah." Tetapi kalau yang lain, malah malaikat berdoa agar dikurangi rezeki. Jamaah Jumat rahimahumullah. Kemudian selanjutnya, agar hati selalu tenang dan tentram, usahakan selalu bersabar
di dalam hidup. Apabila ada hal-hal yang tidak kita senangi atau ada hal yang tidak menyenangkan, hindari yang namanya kenakalan, berabugis, berfalsafah, mati mua masa senangnya, mati pi dua kanu masolah. Artinya orang tenang, orang yang hati-hati di dalam hidup, misalnya berjalan atau berlari, mati juga, semua kita akan mati. Tetapi lebih duluan orang yang mati kalau orang yang nakal atau ugal-ugalan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, agar kita selalu tenang dan tentram ialah, mari kita senantiasa bersiap saat untuk berbuat amalan-amalan saleh atau amalan-amalan kebajikan. Hindari yang namanya berbuat maksiat atau dosa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah. Barang siapa yang selalu berbuat amal kebajikan atau amalan saleh, lalu ia beriman, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Yang terakhir, antara lain untuk hidup bahagia ialah usahakan pikiran kita selalu jernih. Jangan suka mencela orang lain, apatah bercerita kejelekan orang lain atau mengeritik kalau ada perbuatan orang lain atau hasil karya orang. Tetapi berikanlah pujian dan penghargaan, karena manusia itu senang dipuji dan dihargai. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, usahakan dalam kondisi jiwa, pikiran, tubuh, usahakan selalu jiwa kita itu selalu tenang, agar kita merasakan nikmat kebahagiaan dan keselamatan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah pada mimpi ibadah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, dan masuklah ke dalam golongan atau jemaah hamba-Hamba-Mu, dan masuklah ke dalam surga. Nah, itu dipanggil orang yang selalu tenang. Berikutnya jamaah Jumat rahimakumullah. Tanda-tanda orang bahagia. Yang pertama, amal. Apabila amal kita bertambah, maka semakin bertambahlah ketaatan dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tanda orang bahagia ialah ilmu. Apabila ilmu kita bertambah atau semakin bertambah, maka semakin bertambahlah rasa tawadhu. Rasa tawadhu artinya rasa rendah hati kita, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhadap sesama dan juga terhadap alam sekitar. Berikutnya ialah apabila tanda orang bahagia ialah apabila umur kita bertambah atau semakin tua kita, maka semakin berkuranglah dosa atau maksiat atau kejahatan yang kita lakukan. Berikutnya tanda orang bahagia ialah ekonomi atau harta benda. Apabila harta benda kita atau ekonomi kita bertambah atau semakin bertambah, ciri orang bahagia ialah semakin membuat orang itu semakin dermawan atau suka membantu sesama. Yang terakhir tanda orang bahagia ialah otoritas. Apabila kita mempunyai jabatan, pangkat atau kedudukan, atau kita menjadi penguasa, atau menjadi bos, atau kepala rumah tangga, atau menjadi panitia dalam suatu acara, apakah itu di masjid atau di luar, maka semakin solidlah dengan anggotanya atau bawahannya, baik itu penguasa dengan misalnya masyarakat, semakin solid
di dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Artinya solid untuk melakukan segala hal kebajikan dan mencegah atau melarang kalau ada kejahatan. Jamaah Jumat rahimahullah, kesimpulannya ialah kunci kebahagiaan dan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat hanya 3. Yang pertama, mari kita hidup di dunia senantiasa bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa kita bersabar di dalam hidup apabila ada hal-hal yang menyusahkan atau tidak menyenangkan, baik terhadap diri kita, keluarga kita, tetangga, kampung, negara, dan seterusnya. Mari kita bersabar. Bukankah Allah mengingatkan kita, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Yang ketiga, kunci kebahagiaan dan ketenangan jiwa ialah mari kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kita sadar diri bahwa kita ini manusia biasa, pasti punya salah dan dosa. Oleh karena itu, kita beristighfar, meminta ampun atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dosa kita diampuni oleh Allah, insya Allah kita nanti dengan puasa atau keluar bulan Ramadan itu diakhiri dengan suatu hari yakni namanya hari raya Idul Fitri. Idul artinya kembali, Fitri artinya mitra atau suci. Jadi bulan Ramadan diakhiri satu hari raya, berarti kita kembali kepada fitrah kita yakni kesucian kita. Berarti kita menjadi senang dan tenang dengan adanya atau diakhirinya bulan puasa, ditandai akhirnya satu hari Idul Fitri. Jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat puasa dengan Ramadan seluruh aktivitas hidup kita beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa menjadi tenang dan tentram hidup di dunia dan insya Allah di akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati was siratal hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadah Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa qarib. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan fil maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan lil maut. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fasqurullaha lazim wasqurukum wa la zikrullahi aqimus shalah. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.